Kami tekan B. Oh, ada tulisan full. Full. Ah, ini barang rusak ini ya kan. Kok full? Kok buka? Siapa yang tekan itu? Kau ya? Enggak ada kami, enggak ada. Coba kebuka. Itu nggak tahu di mana tempatnya, gelap kali. Dia masuk ke dalam, tapi masuk naik tangganya itu dia gak naik. Hah? Dari pegangan tangga itu manjat. Maksudnya gimana? Kayak ngegantung dari pegang, kan ada orang tangga ini terus ada besi-besi gitu kan, besi yang pattern gitu. Dia manjat dari sana. Dalam keadaan semua mukanya itu meleleh, badannya gosong, benar-benar seperti korban kebakaran. Dan pada saat itu dengan otomatis pada saat saling bertatap muka dengan si sosok ini cuma teriak, "Tolong!" Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Oke, maaf ya kalau suara agak-agak ini alter egoku keluar ya. Anyway, selamat datang guys. Seperti biasa, setiap 2 minggu sekali, tepatnya di malam Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat malam, kamu akan menikmati sebuah konten yang menyeramkan sekaligus juga bikin lapar, yaitu Spicy Ghost Story. Hari ini spesial banget karena aku kehadiran 2 tamu yang cukup spesial. Sebelah kiriku ini kalau untuk circle orang entertainment ataupun dunia malam, medan underground dan medan undercover dan medan under investigation ya, semuanya dia terlibat karena hitam putih dia juga ada. Siapakah dia? Dia adalah Febri. Yeay. Jadi Febri ini coba dulu dijelasin kepada pemirsa yang ada di rumah, kira-kira okupasinya apa? Aku itu anak band. Terus? Manajer entertainment. Sedap. Sebuah bar yang Sedap. baru. Sedap. Namanya The Lapis. Datang ya. Laku promo dia. Promo langsung. Nah, terus? Ya udah kayak itu. Abis itu aku DJ juga. Nostalgia DJ techno juga. Penggiat dunia malam juga. Jual juga kadang-kadang. Woi. Enggak canda. Tapi bukan yang CK itu ya. Enggak. Kalau CK itu agak serem. Cuma dia itu sebenarnya kalau untuk dunia entertainment, apalagi kalau misalnya kamu itu demen banget dunia malam ya, dia itu sering banget loh dijadikan sebagai salah satu pengisi acara ataupun bisa dibilang percussion player number 1 the best di Medan deh, betul? Betul. Yeah. Karena nggak ada saingannya. Iya, jadi dulu kan ada Safri duo ya, dia Safri solo. Kita berdua sama Dewa ya sekarang ya. Dewa, tetep keren lo Dewa. Dewa kok belum masuk ke SGS ya nanti ya Dewa ya. Harus. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini mungkin warawiri dieksplor dari Instagram kamu kurang lebih bulan lalu sampai dengan akhir-akhir ini. Kenapa? Karena banyak sekali yang minta dukungan dan juga voting untuk dia mengikuti ajang paling bergengsi di Indonesia, yaitu Putri Indonesia. Dan dia adalah First runner up. first runner up, betul. First runner up Putri Indonesia Sumatera Utara 2022. Bangga loh. Bangga banget aku bisa berada di samping si Feren ya. Feren, coba kasih tahu nama lengkapnya apa? Oke, perkenalkan nama saya Feren Verita Kosasi. Biasanya dipanggil dengan V. Biar lebih gampang ya, agak kepanjangan. Oke, dan coba aktivitas perkenalkan dirinya itu dengan cara pageant dong. Aku pengen tahu. Coba. Coba. Oke. Jadi ini sapaannya, pakai Bapak Ibu aja ya? Terserah. Yang nonton juga banyak bapak-bapak, yakin aku. Apalagi kalau Feren muncul. Gimana? Halo semuanya,
Selamat siang Bapak Ibu pageant lovers. Perkenalkan saya Feren Verita Kosasi. Biasanya dipanggil dengan V. Umur saya 23 tahun. Asal saya dari Kota Medan, Sumatera Utara. Mau lihat deh. Beda auranya. Ih, aku sampai merinding loh. Bukan karena ini ya, aura-aura mistis ya, tapi emang aura dia itu kental banget. Iya, aku sampai pas pernah berjumpa teh wangi banget di Cici gitu. Bukan wangi melati ya? Bukan ya, bukan kantil, bukan ya. Jangan sampai. Tapi bener-bener loh, aku ini dari lubuk hati yang paling dalam just wanna say we are so proud of you mewakili Sumatera Utara, dan yang pastinya semoga ini akan menjadi awal perjalanan yang sangat gemilang untuk karir kamu sih. Selamat datang, Bi. Welcome. Oke, sebelum kita mulai apapun, guys, hari ini kita akan makan besar. Aduh, pokoknya kamu lihat aja di depan kami bertiga ini, itu sudah ada liwetan, guys. Jadi seakan-akan kita lagi ada pesta ulang tahun atau anniversary atau mungkin kitanan kali ya. Cuman yang pastinya ini adalah sebuah persembahan mahakarya dari salah satu ya, kalau menurut aku ini adalah dimulai dari sesuatu yang kecil, UMKM dulu, tiba-tiba dengan kehebatannya dan juga keenakan dan kelezatan ini dia terkenal di bazar-bazar dulunya. Pasti kalian udah penasaran banget. Nah, setelah bazar-bazar ini dia buka kafe sendiri, betul. Dan akhirnya hari ini makanan kita dipersembahkan oleh Juju Eatery. Jadi hari ini kita bawa liwetan ya. Yes. V, jadi hari ini boleh V jelasin dulu ada apa aja di depan kita, mungkin apa-apa aja menunya. Oke, nah ini di depan kita ini dan mungkin kalau misalnya dari kamera aromanya bisa keluar juga. Aduh, udah. aku rasa pokoknya, semua pada lapar nih. Mantap. Jadi ini ada nasi yang pasti, yang paling identik dari liwetan itu nasi liwet. Yes. Nah, nasi liwet ini sendiri itu dimasak dengan ikan teri. Nah, bagi yang pecinta pete itu ada petenya dan dimasak dengan cabai, sambal Cocok aku nggak makan dari pagi. Setelah itu terus ada ayam goreng, ikan goreng, tempe bacem, sambal belacan, sambal baby cumi, timun, sayur, dan telur rebus. Wow, ini telur asin ya guys. Jadi kalau telur asin ini makan dengan liwetan-liwetan kayak gini itu cocok meong banget. Makannya itu pasti lahap. Nah, tentunya sebelum kita gercep nih, saya udah sangat-sangat ini ya lapar ya. Tapi yang pastinya kalian berdua juga udah standby dong ya. Kamu lapar? Tapi aku nanti aja lah Fred makannya Fred. Maksudmu apa? Ini udah banyak sekali loh makanan. Aku lagi jaga badan aku Fred. Halo, zaman sekarang lagi pandemi, sok-sok sehat. Oh ya memang harus sehat sih. Cuman gini loh, ini kan udah dimasak dengan capek, udah dipersembahkan dari hati, masa kamu nggak mau makan? Iya, soalnya kata ayang aku harus jaga badan. Aduh, tahu aku, kau pasti takut gemuk kan, makan kalorinya ya kan? Memang udah gemuk ya. Ya makanya kamu mau jaga badan kan? Nah sekarang gini, aku kasih tahu kamu satu solusi. Takut kalau seakan-akan kamu itu makan banyak, kalorinya itu langsung menjadi banyak. Tenang, ada satu solusi. Ada Flimty guys. Nah, episode kali ini itu juga disponsori oleh Flimty. Ini adalah minuman suplemen dengan isi bahan utamanya itu adalah psyllium husk. Nah, psyllium husk ini dengan bahan-bahan lain itu mampu menyerap semua toksin racun yang ada di dalam usus kamu. Dan setelah itu, sebelum kamu makan 30 menit sebelumnya nih, kalau kamu minum ini, segala macam yang berhubungan dengan kalori itu akan diserap dan dibuang melalui kotoran. Cheers! Cheers! Jadi, kalau kamu makan banyak, makan sembarangan, tenang saja, Flimtyin aja guys.
Tuh kan. Udah beres, udah beres. Udah. Siap makan? Siap. Siap makan? Ya udah, sekarang kita dig in Juju Eatery kita dengan nasi liwetan. Masing-masing aku bagi satu piring. Kamu warna apa? Udahlah ya, oranye aja ya, pink ya. Kamu warna apa, Feb? Hijau aja biar kayak uang. Siap, kalau begitu masing-masing aku taruh dulu sendok di sini. Kita makan pakai tangan aja nggak apa-apa ya. Gas. Gaskan aja ya. Kita udah cuci tangan kok guys. Jadi kalau kamu mau makan sambil nonton juga nggak masalah ya. Banyak banget yang sambil makan, sambil menikmatin kudapan. Udah, ya udah. Aku ambil dulu nasinya, guys. Aduh, ada rawit, weh. Aku ambil rawitnya, weh. Itu, weh. Nah, silahkan. Aku ambil lauk ayam goyeng. Ayam goyeng. Weh, aku dapet teh, weh. Terus ada sambal. Karya Feren. Oke. Aku panggilnya V aja ya. V. Ambil V. Telur asin 1 guys. Tempe bacem. Udah lah, pakai tangan aja lah. Ya, Lalapan. Apalagi? Ikan, woi aku belum ambil. Apa ini? Oke. Aku paham. Dadah. Aku udah lengkap. Kete ayam. Suka ketek ya? Ketek. Sama. Ada ketek. Berarti dia ketek kanan, aku ketek kiri. Ya udahlah kalau gitu makanlah ketek. Aku mau makan pantat nggak ada ya di sini. Jangan salah loh, bokong ayam enak loh, serius. Pernah nggak makan bokong ayam? Enggak. Pasti kamu Brutu. jijian. Iya. Ih, bokong ayam enak banget loh. Brutu sumpah. namanya kan? Ya udah yuk, aku ambil sedikit lauknya, kita cheers yuk. Sambil makan. Oke. Bentar ya, aku ambil dulu ayamku. Sama. Udahlah, tempe aja, susah banget ayam. Pakai sambal, pakai nasi. Gengs, cheers yuk, gengs. Cheers. Berapa ya nasi? Woi. Nasinya aja udah enak banget, woi. Nasi oke. Sambalnya itu loh. Sambalnya itu kayak, tau gak sih? Terasinya itu bukan terasi biasa, kayak yang entah dibakar dulu atau apa, aku nggak ngerti deh. Tapi intinya ada wangi-wangi gimana gitu. Jadi kayaknya makanannya makin lahap gitu, guys. Sebenarnya ini nggak usah pakai sambal udah enak loh, guys. Iya, nasinya udah enak banget. Makanan paling enak kayak gitu sebenarnya. Ditambah makan pakai tangan kan. Itu dia. Itu nggak ada lawan. Gengs, jadi kalau kalian misalnya ada acara, event, arisan atau apa, nggak perlu repot. Betul. Pesan gini aja, langsung lengkap. Aku belum cobain gue cumi, sambal cumi ya ini. Baby cumi. Best. Sambal cumi guys. Jadi sebenarnya menurut aku bintang utamanya itu nasi sama sambal. Jadi ini semua, ini kan goreng doang ya. Ini kalau goreng doang yang penting kalau ininya enak, udah deh semuanya udah enak, ya kan? Ya. Kalau nasinya aku setuju. Tempe bacemnya udah coba? Nanti satu-satu. Tempe bacemnya nggak kemanisan, enak. Ada yang manis banget, aku nggak suka. Ini enak loh. Ya udah, Oke. yuk kita cerita yuk. Yuk. Siapa dulu cerita boy? Aku dulu lah. Yes. Kau dulu ya? Ya udah kita dua makan dulu ya. Makan dulu. Ya udah, guys, Spicy Ghost Stories kita mulai sekarang. Selamat datang di Dark Mode. Aku dari tadi sudah menikmati guys sampai keluar keringat kayak gitu. Tapi yang pastinya kita sudah makan tapi lupa minum ya. Kita minum dulu sebentar boleh nggak sih? Aduh. Ini Juju Eatery juga ada kopinya loh guys. Jadi ini punyaku ini namanya kopi Baileys. Jadi ada sedikit alkoholnya. Punya kamu apa? Kopi Papa Johnny. Papa Johnny namanya. Yes. Kok lucu kali, isinya apa? Isinya ada kopi susu plus gula aren. Oh, punyamu? Nggak tahu dia apa. Sip. Ada namanya. Kopi Papa Johnny. Oh, Papa Johnny. Ya udah. Ya, 3, 2, 1. Cheers. Cocok lah ini, udah pedas. Woi, best lo ini Baileysnya. Baileysnya nggak nanggung. Punya kalian? Enak. Manisnya Sebenarnya nggak aku terlalu bukan- manis sih. Terus aku bukan coffee addict tapi ini kayak pokoknya Cocok. wow gitu. Cocok ya? Ya wes, kalau begitu Febri, Oke. kau cerita dulu. Cuman aku mau nanya sebelum kau cerita. Ya. Kamu ada
inikah sensi-sensi terhadap hal-hal mistis atau supernatural kah? Enggak sih. Cuman banyak pengalaman. Iya. Kenapa? Kayaknya Kayak jodoh aja gitu ya. iya, aku rasa karena bapakku kan orang Jawa. Jawa Jogja ya kan. Mamaku Chinese Semarang. Ya kayak gitulah. Kental banget itunya ya. Keratonnya dapet gitu ya. Iya, Jawa-Jawanya gitu. Karena mereka kan juga tahu lah orang zaman dulu kejawen-jawen gitu. Nah, Oke. tapi sampai sekarang nggak kayak gitu sih, nggak ada ngerasa kalau apa yang pengen wah di sini ada di sini, nggak sih, di semua tempat kan memang ada intinya. Oh ya. Kalau cerita dulu, Kami dua makan ya. oke. Silakan. Karena aku anak band, aku bakal cerita pengalaman aku. Oke. Pengalaman aku. Sila. Kejadian tahun berapa ini? Kejadian tahun 2010. Oh, lama juga ya. Oke. Pada saat aku jadi ini anak band yang tur-tur gitu loh, openingnya Noah. Oh. Yang zaman dulu kan masih ada kayak gitu Roadshow gitu Iya. Rokok, acara rokok opening. Jadi ada satu saat tuh aku main di, sebut daerah nggak apa-apa? Daerah nggak apa-apa. Rantau Prapat. Di kota padahal aku udah 3 kali main di Rantau Prapat. Di lapangan itu nggak apa-apa. Terus? It's okay. Nggak ada problem, semua pecah, berarti oke, semuanya lancar. Oke. Keempat kali aku datang ke situ, ya karena itu openingnya Noah, rada ribet tuh cek soundnya dan segala macam. Kami kebagian sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Berarti kayak jam 5 gitu ya? Iya, itu juga cek monitor doang, nggak sampai keluar. Yang penting kedengaran doang gitu kan. Ya udah. Habis itu turun panggung. Kebetulan itu bukan aku juga kan. Bukan aku aja yang jadi openingnya. Ada satu band namanya Babi Gaul. Oh, tahu aku. Nah, Babi Gaul, Bosek vokalisnya itu mesti inget. Jadi itu kami tuh pasti selalu ngobrol-ngobrol gitu. Habis turun panggung, habis cek sound gitu kan. Ngobrol-ngobrol pas saat itu maghrib. Oke. Maghrib kami nggak di tenda, ngobrol-ngobrolnya dibawa di backstage lah. Di depan tenda ngobrol-ngobrol sama ada ini apa pawang hujan. Oke. Pawang hujan. Nah, ada anak band nih Babi Gaul, aku pawang hujan. Sebelum kamu lanjut, guys, memang kalau setiap event di outdoor khususnya memang ada pawang hujan ya. Ya. Jadi urusan kalian percaya sama enggak tentang pawang hujan itu urusan iman dan pribadi masing-masing. Betul. Jadi ini memang kalau di event itu kita selalu ada sediakan pawang hujan untuk antisipasi. Benar. Terus Jadi lanjut. ya. Jadi kan karena anak muda semua di situ lagi belasan ya, kayaknya belasan. Itu ngomongnya ngelantur. Ya ngelantur lah, yang ada cakap kotor segala macam. Oh ya, pastilah udah. Terus Habis itu tau lah pawang hujannya ini rada jahil juga. Jadi dia ada simpen satu botol, botol kecil itu ada minyak. Dia ngolesin ke si vokalis Babi Gaul mampus ini. minyak urapan. Iya. Oke. Yang diolesin si vokalis ini. Yang Babi Gaul. Iya. Astaga. Bose diolesin gitu. Tapi iya kan diolesin, tiba-tiba saya tengok di belakang itu ada apa. Soalnya di belakang backstage kami itu pohon sawit. Oke. Yang mana Pak? Nah, tengok aja dari bawah ke atas. Bose teriak. Iya apa itu? Gitu ya. Kebetulan kami di situ semua nggak kena kan? Ya. Kami nengok juga. Oke. Mungkin karena masih di circle yang sama, dekat dan frekuensi yang pas, nampak lah. Maksudmu si Babi Gaul, si vokalisnya nampak atau kalian semua nampak? Kami semua. Vokalis Babi Gaul, basisnya, drummernya, keyboardisnya, aku. Nama apa nih? Sama satu, sama MC Meli. Oh si Meli Saran nih. Meli juga nampak. Oke. Meli juga nampak. Kami nengok dari atas ke bawah, naik. Hitam, gede. Tapi matanya nggak ke kami. Dia kayak ngebelakangin kami gitu. Maksudnya ngebelakangin gimana? Ngebelakangin, dia nggak ngadep ke kami. Oh gitu? Iya kayak dijailin aja, kalau dicolek gini, kau tengok tuh ada apa di belakang.
Tapi yang kena aku, kau semua yang di sini. Tapi kalian nggak kena minyak urapan? Enggak. Cuman si vokalisnya? Iya. Kenapa kalian juga bisa nampak Ya ya? itu nggak tahu. Itu kami marah-marah. Pak janganlah kami juga kena gini. Aku nggak tahu frekuensinya pas pula kamu. Itu pertama kali seumur hidup aku nengat. Dan itu maksudnya gini, berarti kamu lihat punggungnya ya? Atau gimana? Semua ngeliat punggungnya. Punggungnya ya? Punggungnya. Dia nggak ada ke belakang gini. Kalau dari si abangnya bilang apa tuh? Maksudnya apakah itu gundu atau apa gitu? Ya gundu. Gundu. Memang kayak gorila tau nggak gorila? Ya. Yang bodohnya King gede. Kong. King Kong gorila pula King Kong. Heeh. Badannya gede, tinggi gitu. Makin lama makin tinggi. Oh gitu. Iya. Tapi nggak nampak mukanya. Karena Nggak dia nggak ada nampak belakang. sama sekali. Iya, karena kami nanya, Pak, kenapa kami nggak nampak mukanya? Karena dia nggak ada belakang katanya. Nah, gitu. Setelah itu, Aha. kami ya udah main. Untung nggak ada yang masukan kan. Kami main. Bentar. Situasi kalian nampak itu maghrib nggak? Maghrib. Oh iyalah udah. Kami main, udah habis perform segala macam. Seperti biasa pecah, babe gaulnya juga oke. Aha. Nggak ada masalah segala macam. Kayak kami nengok dia punggungnya tapi dapat energi positifnya gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak ibaratnya kau nampak dia itu kayak nambah energi gitu Iya, ya. kami kayak makin semangat iya, gitu ya. Iya, ngerti. Setan kali ya. Emang nih, karena kami kan memang laknat kali kan, mungkin gitu. Jangan Pasnya itu energinya. semua sih. Aku akui. Mulutnya chaos sekali sih. Iya betul. Habis itu ya udah. Semua oke, udah kelar acaranya. Noah seperti biasa tutup, selamat malam semuanya. Udah. Ternyata aku baru tahu itu tanah bekas kuburan Cina. Serius kau? Iya, yang kami itu kenapa ada itu tanah bekas kuburan Chinese. Oh. Habis itu di seberangnya yang kami nengok kenapa ada gondu itu isi ada kuburan Muslim. Berarti kalian tampil di sekitaran kuburan gitu. Kanan, kiri, depan, belakang. Hebat kali ya IO-nya untuk cari titik ya. Tapi berapa kali main itu oke. Oke. Nah itu Tapi itu pertama kali. untungnya sound tidak ada masalah, nggak diganggu event, nggak ada ya. Aku rasa udah dijaga pawangnya. Ya. Udah dijampi-jampi. Nah, anehnya kami dapat energi gitu. Tapi setelah itu ada rasa lelah nggak sih? Maksudnya biasanya kan kalau udah kayak puas gitu, Fred. Oke gitu. nge-high kayaknya. Ya kayak kau buat ngebawain MC cuma semuanya Lancar. iya, Kayak tepuk tangannya meriah. auranya bagus, atmosfernya enak. Yang nonton banyak, nggak tahu yang nonton tuh manusia apa nggak tahu ya kan. Tapi kurasa bisa jadi campuran sih. Bisa. Karena mereka butuh hiburan juga Iya. ya. Tapi ya itulah cerita pertama kau ya. Langsung nampak si Mas G ya. Maaf ya. Oh baik. Kalau begitu V, cerita pertamamu gimana? Sebelumnya, pertanyaan biasa umum guys. Kita tanya guest star dulu. Mau makan lah Feb? Oke. Kamu sensitif terhadap hal-hal seperti itu atau ada sixth sense-nya? Dibilang sensitif sih, sometimes iya, but sometimes enggak juga. Bahkan sampai sekarang juga kayak mau percaya itu ada, tapi pikirannya selalu itu cuman nggak ada lah gitu. Tapi dibilang nggak ada gitu. Jadi Ada dan tiada. antara Percaya dan ada nggak dan percaya. tiada gitu. Jadi Ibaratnya kamu itu orangnya kayak sebenarnya ada, tapi kamu abaikan, anggap itu nggak berusaha ada. positif gitu, mungkin Sedap. menghibur diri biar gak takut gitu ya. Iya, bisa jadi ya. Oke, kalau begitu coba kamu pengalaman kamu adakah? Jadi waktu kecil kan dari kecil itu dari mama, dari ama semua ngomongnya bahasa Mandarin tuh. Ah, ya. Ngomong bahasa Mandarin. Kental lah berarti ya. Yes. Nggak pernah diajarin yang namanya ngomong bahasa Indonesia atau bahasa lain lah. Mandarin, medok gitu kan. Boleh tahu kamu asli Medan? Yes. Oke. Asli Medan cuman ama dari China. Oh, langsung asli Tiongkok. Yes. Ya, oke. Jadi malam tidur itu kayaknya masih umur berapa ya? Kalau baru belajar ngomong itu umur berapa? Kayaknya satu deh. 5. Ngomong kan? Ngomong itu 1 tahun. Kayak udah mulai ngerti ngomong gitu kan. Oke, kita bilang 3-4 tahun ya, balita lah ya. Jadi malam tidur itu ngomong. Ngigau.
Enggak, baru mau tidur. Oh, berarti dalam keadaan sadar? Yes. Oke. Jadi itu aku gak ingat sama sekali, tapi mama yang ceritain kan. Ngomong, udahlah aku gak mau main lagi, udah capek gitu. Tiap malam. Dan bahasa Indonesia? Dan bahasa Indonesia. Padahal kamu nggak pernah bahasa Indonesia? Yes. Jadi mama tanya, kenapa? Itu ada yang ngajak main, aku bilang gitu. Oke. Ngajak main, pokoknya tiap malam. Jadi tiap malam ngomong-ngomong. Terus kadang ngomong ke tante gitu, tante itu siapa? Ada cewek berdiri gitu. Oke. Atau bilang ke mama, ma itu ada ular besar gitu. Tapi jujur sampai sekarang saya gak ingat sama sekali. Oke. Gak pernah ada vision tentang itu gitu. Jadi Dan kamu kalau diceritain juga kayaknya nggak ada memori tentang itu? Iya, kayak bingung, masa sih aku gitu. Jadi pernah satu hari lagi duduk nih, lagi duduk di ruang tamu. Nah rumah kita itu kan luas banget. Jadi orang kerja itu ada cowok, cewek, Oke. abang-abang semua gabung gitu kan. Ada satu abang-abang yang emang sering masuk ke rumah. Oke. Jadi dia pakai sendal nih. Ciri khas jalan itu kita udah tahu. Cara jalannya ini, oh berarti abang ini gitu. Karena kalian udah tahu Iya udah tahu, signature-nya. gitu kan. Jadi lagi siang lagi nonton, dengar suara abang ini langkahnya tap 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 gitu sambil diseret dikit. Jadi lihat kok gak ada orang. Ya udah lanjut nonton lagi kan. Jalan lagi nih, tap tap tap. Suaranya kayak langkah tapi seret dikit gitu. Oke. Lihat lagi sampai berkali-kali itu gak ada orang. Seretnya itu kayak seret sendal gitu ya? Iya, seret sendal di semen, di aspal gitu. Oh iya, aku bisa imagine Iya. sih. Jadi itu gak mikir, namanya masih kecil gak ngerti takut itu apa kan. Lihat gak ada orang, ternyata pas sore mulai maghrib abangnya udah meninggal. What? Dapat kabar Berarti abang itu nggak di situ dong? gak ada. Aku merinding. Abangnya gak di sana, jadi kita pergi ngelayat. Abangnya muslim kan, ngelayat. Ternyata dia dari jam 2 itu udah gak ada. Berarti Ya gitu kan. Oke. Jadi aku bilang ke mama, ma tadi ada dengar suara abang ini jalan ke rumah gitu. Sempat ke rumah kok tadi, aku kayak ngotot gitu kan. Gak ada, dia udah meninggal dari jam 2 tadi gitu. posisi umur berapa sih itu? Kamu? Masih udah SD. Oh, udah SD. Iya. Dan kamu ngotot bilang, Iya, aku ada dengar iya, suara selopnya gitu ya? Karena dia emang tiap siang itu datang ke rumah, ngambil minum, keluar duduk gitu. Jadi ya udah mama buatin itu buat kue apa sih? Kue basah gitulah yang Iya, biasanya yang untuk ngembang persembahan gitu. untuk Bener. sembahyang gitu Jadi loh. itu kan kalau dikukus ngembangnya 3 atau 4 sisi gitu kan. Ya. Nah ini anehnya, nggak tahu mau percaya atau enggak, tapi emang bener-bener di depan mata aku bentuk kuenya itu kayak kuburan orang kita muslim. Hah? Ngembangnya satu naik, satu lagi ngembang kayak Padahal nggak ada maksud bentuk kayak gitu. gini. Nggak ada. Niatnya mau buat kue ini buat taruh kasih mereka makan. Malah bentuknya jadi kayak nisan. Yes. Jadi kita Oh, semuanya oke. Kayak mandang- terbengong gitu lah ya. Mandang-mandangan, tapi gak berani bicara, kayak udah ngerti, lihat-lihatan gitu, tapi udah ngerti gitu. Oh shit. Merinding lah. Terus. Terus udah itu udah selesai tuh, masih maghrib lah jam-jam 6 jam 7 gitu kan. Pulang ada anak kecil gendut gitu kan. Galu gendut tapi mukanya itu kayak muka anak kecil biasa gitu, pakai baju abu, dress panjang, di jendela, liatin jendela terus. Terus aku kayak liatin kan kirain anak tetangga atau siapa, soalnya banyak anak-anak suka main ke rumah. Ya. Jadi liatin dia kok diam aja gitu kan. Dia hadap ke aku, nunjuk keluar. Dia hadap ke kau. Ini kan Nunjuk. kamu masih kecil nih. Iya, Oke. hadap ke aku, nunjuk keluar. Terus? Nunjuk biar kayak aku gak ngerti sih, tapi kayak yang aku dapat itu kayak nyuruh aku untuk lihat keluar gitu. Oke, Lihat kayak keluar ngarahin. pintu rumah. Ngarahin. Jadi ya udah aku jalan keluar lihat. Ternyata sendal yang abang yang meninggal tadi masih ada di sana. Sendalnya. Yes. Jadi dia sebenarnya nggak bawa sendal pulang gitu Dia maksudnya? sendalnya ada beberapa gitu kan, Aha. tapi gak pernah tinggal sendalnya. Tapi kali itu tertinggal. Yes. Oke. Terus? Hah? Ya udah panggil mama dong. Ya udah dikembaliin ke sama keluarganya gitu. Ih, kalau aku nggak berani pegang lagi loh sendalnya. Mama kembaliin kan, tapi
udah dari sana udah selesai, udah gak pernah ada apa-apa lagi. Mungkin mama ada bilang sama dia gitu, maksudnya kamu itu udah gak ada gitu, jangan ganggu lagi di sini gitu kan. Datang baik-baik, pergi baik-baik gitu kan. Oke. Tapi setelah itu nggak diganggu. Sebenarnya bukan ganggu sih menurut aku ya. Mungkin dia belum sadar, jadi masih terbiasa dengan aktivitas betul dia sekali. sehari-hari. Karena kan kalau misalnya menurut dari yang indigo ini cerita ya, katanya kan arwah itu tidak akan sadar meninggal selama 7 hari kan. Jadi mereka itu akan melakukan aktivitas seperti biasa ya. Mereka pikir mereka itu masih manusia gitu loh. Sampai akhirnya mereka baru menyadari bahwa sekeliling mereka itu tidak ada satupun yang reaksinya sama dia. Padahal dia mau coba ngomong, mau apa gitu, tidak ada yang bereaksi. Baru dia pelan-pelan mengetahui kalau dia sudah meninggal. Nah, sejak kejadian itu, keluarga kan pada kayak merasa aku aneh gitu. Masih kecil nih, anak kecil aneh bener gitu. Karena di keluarga gak ada yang kayak gitu. Bawa ke orang pintar buat ditutup. Oh, berarti kamu pernah ditutup? Katanya sih begitu dari cerita mama kan. Cuman dari orang pintarnya bilang, kalau emang dari lahir udah dikasih gift, ya udah itu takdir, kamu nggak bisa lawan takdir itu gitu. Mau aku tutup sekarang juga, nanti pasti kalau waktunya pas itu bakal kebuka. Memang iya, betul. Gitu sih. Tidak ada tutup permanen. Yes. Jadi gini guys, kalau kamu tutupnya pada saat kecil, nanti ketika kamu menanjak dewasa, pada saat remaja, biasanya kalau cewek itu ketika udah datang bulan, itu pasti otomatis nanti pelan-pelan akan terbuka. Kalau memang gift kamu itu benar-benar ya. Karena ketika cewek itu, perempuan itu mengeluarkan darah kotor pertama, itulah yang namanya gini loh. Kalau kayak Mbak K, Mas G dan lain-lain, itu semuanya itu tertarik sama yang namanya darah kotor. Dan perempuanlah satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengeluarkan darah itu. That's why kan kemarin kalau kamu perhatikan episode sebelumnya, kita ada ceritain bahwa kalau pembalut itu jangan sembarangan buang. Benar-benar tuh. Itu benar sekali loh. Karena bahkan ada cerita bahwa si Mbak K ini benar-benar makanannya itu dari sana gitu loh. Dan itu nanti jadi menempel ke badan kamu karena kan darah kamu kan gitu loh. So that's why itu dia ngikutnya gitu. Iya, itu waspada banget. Nah, ceritamu sampai di situ atau masih ada sambungan? Sebenarnya banyak sih. Nanti ya, kita lanjut lagi. Punyaku dulu. Punyaku seru soalnya. Jadi punyaku ini dari viewers. Aku cerita sedikit tentang intronya. Nanti aku akan ceritain lagi mengenai pengalaman dia panjang banget guys. Nah, tuh banyak banget. Tapi dia nggak ada minta kalau identitasnya itu disembunyikan. Biasanya minta disembunyikan, anonimkan. Ini enggak gitu loh. Jadi oke. Aku bacain ya. Hai Ko, aku viewer SGS dari Jakarta. Sebenarnya belum lama ini udah tahu SGS. Temen aku yang memperkenalkan aku. Episode pertama yang dia tonton itu adalah boneka berarwah. Wih, keren. Kayak di Thailand itu ya. Anyways, pas coba nonton boneka berarwah itu aku merasa banyak sekali kejadian aneh. Tapi itu nanti ku ceritain aja di cerita berikutnya. Nah, dia bilang flashback dari bayi itu memang dia udah sensitif banget guys. Soalnya aku cerita ya. Jadi kalau misalnya ada kurang lebih, ada beberapa istilah dari bahasa Jawa yang harus aku lihat dari contekan ya guys. Karena aku nggak takut salah ngomong. Jadi ceritanya dari bayi ini memang dari keluarganya itu semuanya sudah mengatakan kayak kamu. Dia itu udah di-bless dengan sebuah gift yang kemungkinan sensitif dengan dunia-dunia seperti ini. Nah, pernah suatu saat dia dari waktu bayi itu nangisnya itu sampai nangis yang kayak nggak karu-karuan. Kayak maksudnya ya memang benar-benar gak normal lah untuk seorang bayi itu bisa nangis sekian lama. Kalau biasa bayi nangis itu karena mau buang air lah, minta susu lah dan lain-lain kan begitu. Nah ini biasanya memang selalu pada saat maghrib lah, terus kadang-kadang tengah malam lah, dini hari yang kayak gitu. Tapi iya sih bener ganggu sih. ya gitu ya. Ganggu. Jadi bayi ini memang ibaratnya paling pure kan, makhluk paling pure, paling murni. Jadi sampai suatu saat dia dibawa gitu loh. Nah kebetulan memang yang nonton ini, penonton kita yang nonton ini, itu dia itu ada darah keratonnya juga. Kakeknya itu masih mengabdi di dunia keraton-keraton gitu. Oh berarti apa, orang dalam gitu. Orang dalam. Betul sekali. Nah almarhum kakeknya itu bawa dia untuk pergi, namanya ini adalah ruwet ya. Ruwet, di ruwet namanya. Nah, ruwet ini maksudnya apa guys? Kalau di dunia kita ini yang normal-normal, tandanya itu adalah menutup mata batin. Okay. Nah,
Ini memang dibawa oleh kakeknya untuk pergi ke sebuah tempat di Jogja. Katanya di Jogja ini ada seorang pintar yang ahli banget untuk menutup mata batin khusus bayi loh. Bayangin ada genre kayak gitu. Ada yang khusus bayi, khusus dewasa, khusus wanita hamil gitu-gitu, serius. Nah, jadi pada saat itu dia itu ditutup mata batinnya dan akhirnya dia tenang. Gak ada nangis sama sekali, anteng, nangisnya itu sewajarnya sebagai seorang bayi normal. Sampai suatu saat di kelas 3 SD. Dia tinggal di rumah kakeknya. Jadi di rumah kakeknya itu ada sebuah plafon. Plafonnya itu sebenarnya plafon yang kayak transparan gitu. Jadi kalau nengok ke atas itu langsung nampak langit. Nah, dia kan masih kelas 3 nih. Tengah malam mau tidur, kakeknya langsung suruh dia tidur. Tapi dia karena nggak mau tidur, dia nengok ke atas, nengok langit-langit gitu. Dan itu keadaan sudah maghrib gitu. Ya. Dan tiba-tiba Pasti selalu maghrib. Pasti. Selalu kejadian itu, itulah pintu yang namanya alam dunia lain itu terbuka dengan lebar. Nah, pada saat maghrib nih, dia nengok ke atas, kakeknya panggil dia, sebut saja nama dia, tadi apa ya? Lupa aku ya. Sebut aja si S. Jangan dong, dia kan nggak minta di... Namanya adalah Elvi. Oh. Vi! Panggil dia kayak gitu. Apa namanya tuh? masih kecil gitu kan. Apa tuh? Jadi Ipin-Upin kan. Nah, pada saat dia disuruh-suruh, dia nggak nyautin kakeknya. Tapi dia tiba-tiba kayak ada merasa ada seseorang, ada satu sosok yang memanggil dia dari plafon atas. Dan pada saat maghrib itu berkumandang, sholat maghrib berkumandang, dia nengok ke atas, ada satu sosok wanita, rambutnya panjang banget, kurang lebih 2 meter gitu. Dan wanita ini hanya gini-giniin dia saja. Kayak say hello sama dia. Di saat itu baru kakeknya nengok dia dalam terpelongok, karena dia kan nggak tahu itu hantu kan, kelas 3 SD. Anak-anak Kakeknya langsung cepat-cepat ibaratnya menggrab dia lah ya, merebut dari posisi yang ada di plafon itu ke tempat tidur supaya dia nggak fokus ke sana, karena kan biasanya kalau yang namanya Mbak K ini kan selalu fokus ke anak-anak, karena mereka itu pengen menculik anak lah ceritanya gitu. Nah, ini kejadian masih awal loh guys. Pertama lah di situ. Udah se-ekstrim itu ya? Ya, jadi ibaratnya gini loh. Kelas 3 SD, dia itu sudah melihat sosok pertama. Which means tertutup mata batin dia itu cuma beberapa tahun doang. Dari dia bayi, dan after that mata batinnya itu terbuka dengan nyata gitu. Sampai akhirnya dia pelan-pelan menerima kenyataan bahwa dia itu bisa melihat hal-hal seperti itu. Awalnya dia takut, tapi setelah itu dia bercoba untuk berdamai dengan keadaan dia. Dan akhirnya dia menerima. Setiap saat dia nampak kayak gitu, dia berusaha untuk kayak gak gubris gitu. Sampai suatu saat, dia kan tinggal di Jakarta nih guys. Keadaan ini sekarang adalah dia sudah hamil. Dan dia sudah menikah, dia hamil, dan ini sudah hamil umur usia kehamilannya itu 8 bulan. Which is ya guys, biar kalian tahu selama ini yang kalian nonton SGS, wanita hamil itu adalah magnet bagi dunia-dunia seperti ini. Especially bagi makhluk-makhluk halus yang memang ada ingin mendapatkan energi-energi dari bayi-bayi itu, calon cabang bayi itu. Nah, dia lewat sunter, Goeng. Kok kelewat situ kakak? Jadi sunter itu kayak ada danau-danau gitu kan. Nah biasanya dia kalau pulang kerja, nah entah kenapa pada saat itu dia pulang lembur. Kerjaan dia itu entah banyak atau gimana dia harus lembur. Karena ya biasalah, karena kita bukan keturunan ningrat ataupun sultan yang seperti Crazy Rich itu yang kita afiliasi dan lain-lain. Kok bisa lari ke sana ya, woi? Gitulah. Jadi kita sebagai rakyat jelata ini harus kerja gitu loh. Nah, dia itu lembur pada saat itu, pulang malam. Naik mobil, lewat sunter. Pada saat lewat sebenarnya dia sudah merasa ada sesuatu yang gak enak gitu loh. Nah, pada saat lewat danau inilah dia melihat kaca spion. Spion ngeh. Dia melihat kok kayaknya ada satu sosok ya. Tapi udahlah, gak usah dilihat lah gitu loh. Karena kan dia udah kebiasaan kan. Daripada aku gubris, mendingan aku fokus ke jalan. Akhirnya pulanglah ke rumah. Sampailah dia di rumah, mandi, terus juga sholat, karena dia muslim ya. Dia ibadah dan lain-lain gitu. Nah akhirnya dia tidur, suaminya tidur di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Posisi guys, kamar tidurnya itu sebelah kanan adalah meja rias. Meja yang dimana orang untuk makeup. Nah bisa bayangin mejanya itu ada kaca, ada tempat duduk, terus juga di samping dari meja rias itu ada jendela. Dan jendelanya ini pakai terdiri dari kaca gitu. Nah awal-awalnya dia mau tidur dulu. Pada saat tidur,
suaminya udah ngorok dong. Oh iya. Sebelah kiri, biasalah cowok ya. Kalau udah capek pasti tidur ngorok gitu. Nah dia tidur. Kok kayaknya kok ada bau gosong gitu ya, gitu. Dia kok ngerasa kok kayak ada sesuatu yang nggak enak gitu loh. Terus dia langsung kayak, dia langsung gini, ini entah jangan-jangan kompor gasku lupa aku tutup atau mungkin ada masak sesuatu aku lupa ya gitu ya. Akhirnya dia bangun dong sebentar. Dia cek, turun ke bawah, lihat ke kompor, aman. Semuanya dalam keadaan normal, tidak ada api yang terbuka ataupun terhidupkan gitu loh. Nah akhirnya dia ya udahlah perasaanku aja gitu loh. Balik lagi biasa. Hamidun tidur lagi, suaminya ngorok, dia berusaha untuk menenangkan diri, nggak memikirkan apa-apa. Bau itu makin nyengat. Bau gosong. Yes. Bau gosong kayak bau terbakar, tahu nggak sih bau sampah terbakar gitu. Ganggu banget. Parah. Dan akhirnya karena udah nggak tahan, dia buka matanya, dia lihat ke arah meja rias. Dan tahukah apa yang dia lihat? Cewek. Malah salah. Yang dia lihat adalah seorang cowok dalam keadaan semua mukanya itu meleleh, badannya gosong, benar-benar seperti korban kebakaran. Dan pada saat itu dengan otomatis pada saat saling bertatap muka dengan si sosok ini cuma teriak, "Tolong!" Dan pada saat itu dia terkejut, dia teriak, suaminya bangun, suaminya bilang, "Kamu ada apa?" "Aku baru nampak sosok itu," dia bilang gitu. Dan ada di meja rias. Dan dia teriak, "Tolong." Suaminya menenangkan diri, agak kesini, Faye, biar nampak dirimu. Dan jadi suaminya bilang, "Kamu benar-benar melihat sosok itu ya?" Karena suaminya udah biasa dong, karena kan udah tahu istrinya ada sixth sense kayak gitu. Suaminya akhirnya mencari. Ada wanita yang ini mengerti, lakinya mengerti lah. Baratnya udah tahu lah istrinya kayak gitu. Dia bilang, "Kalau nggak gini lah, yuk kita cari orang pintar untuk mencoba bertanya ini sebenarnya ada apa gitu loh." Pergilah mereka ke orang pintar, ibu-ibu haji gitu. Dan ibu-ibu haji ini memang khusus untuk menghandle wanita-wanita hamil. Cocok. Tadi kan yang handle bayi. Yes. Ini handle wanita hamil. Ada genrenya guys, ada spesialis, bukan hanya dokter aja. Jadi dia bilang, sebenarnya pada saat dia lewat sunter itu, dia itu ditempel oleh korban kebakaran dulu zaman pada saat di situ ada sebuah gedung yang dibakar hidup-hidup gitu loh. Jadi ini korban karena si cewek ini masih hamil dan usianya udah cukup tua, dia mengeluarkan aroma, katanya aromanya itu wangi banget bagi orang-orang ini. Makhluk goib ini. Akhirnya dia bisa nempel dengan wanita hamil ini. Karena dia tahu wanita hamil ini sensi, dia berusaha minta tolong untuk bisa mendamaikan dia supaya dia itu bisa kayak mungkin reinkarnasi lagi lah, ataupun biar go to heaven lah, yang kayak gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, mau ditolong kayak gitu. Bener, di jalan ke ritual baru sih. Kalau aku manfaatkan itu. Kayak togel pasti. Iya. Tahu aku. Jadi si Bu Haji ini langsung buat ritual gini-gini, akhirnya aman lah sentosa. Dilahirkanlah bayinya dengan sehat, terus juga dia bisa berhasil ini ibaratnya kayak bebas dari hambatan apapun yang berhubungan dengan dunia gaib. Padahal dia udah dari kemarin-kemarin asik diganggu gitu. Nah, rupanya dia pikir bebas, dikasih waktu cuma 40 hari saja, gengs. 40 hari masa nifas kan itu kan? Jadi bayi katanya sebelum 40 hari itu memang adalah masa-masa yang paling krusial lah, paling fragile lah ceritanya. Jadi bayinya itu nangis kayak dia dulu. Jadi dia itu di rumah dia ada suster. Dia pada saat ini kondisinya dia udah tinggal di apartemen. Lantai 17 lah katanya. Kalau nggak salah ya. Saya lupa 17 atau lantai 7 ya. Sorry ya kalau misalnya salah, pokoknya lantai deh gitu ya, lantai atas gitu. Jadi di rumahnya itu ada dia, ada suster yang menjaga bayinya, terus ada lagi satu bibi lah namanya kita bilang, asisten rumah tangga. Suaminya itu pada saat itu lagi bertugas ke luar negeri gitu. Jadi tinggal dialah bersama dengan si bayi dan juga 2 asistennya. Bayinya itu nangisnya itu awalnya pakai air mata. Jadi dia pikir, aduh anak ini kenapa nangis ya gitu. Apa karena lapar ya? Kasih ASI. Nangis lagi. Dan anehnya setiap kali dia gendong bayinya anteng,
dibalikin ke kribnya atau digendong oleh suster atau digendong oleh asisten rumah tangganya, nangis. Dan nangisnya itu meluap-luap. Kayak yang bener-bener wah gitu loh, kayak yang bener-bener gak bisa dikontrol gitu loh, kayak tantrum lah ceritanya. Nah, pada saat itu dia udah kayak mulai merasa nih ada yang aneh. Cuman dia gak berani ngomong, takutnya menakuti suster dan juga ini kan. Nah, sampailah jam-jam 12 gitu, masih nangis. Dan ini sudah gak keluar air mata. Kita kasihan dong, bayi yang nangis semalaman kayak gitu kan, kayaknya kita gak tega gitu kan. Akhirnya si suster bilang, "Neng," katanya, "kayaknya si Dede itu kayak bukan karena apa-apa lah. Katanya kayaknya karena nampak sesuatu deh, Neng," katanya gitu. Aku sok-sok Jawa ya. Terus si Elvi langsung bilang, "Ah, jangan asal ngomong," katanya gitu. "Enggak lah, ini mungkin lapar," gitu kan. Sampai jam-jam 1 nih, keadaan bayi tiba-tiba nangisnya itu sudah sampai memuncak, pakai teriak dan gak ada suara. Rupanya pada saat dia nangis-nangis kayak gitu, bayinya itu ada menengok ke arah satu arah. Dia baru sadar gitu loh, kok nengok ke satu arah gitu. Dan akhirnya rupanya arahnya itu adalah arah jendela. Jadi ceritanya di apartemen itu guys, dia ada satu jendela ini tembok, dan jendelanya itu kayak setengah kaca, setengah tembok. Jadi bisa dibayangin ya. Yeah. Nah, dia langsung mengarah ke sana dong bersama dengan si suster dan juga asisten rumah tangga. And you know what? Apa yang dia lihat pada saat itu? Dia langsung melihat satu sosok Mbak K, matanya merah, rambutnya panjang, dan dalam keadaan kayak mengerang, marah gitu loh terhadap si Elvi-nya. Tapi entah kenapa Elvi pada saat itu dia tidak merasa takut sama sekali, malah dia merepet. Iyalah, sama si kau Mbak bikin K. susah. The power of Rupanya Roma, ya. kau yang ganggu kami ya dari tadi. Dia bilang, "Kalau kau mau ambil bayi ini milikku. Jangan lagi kau ambil," katanya gitu. "Enyah kau dari sini," gitu, Iya. digituin. Aku pun kalau jadi dia, aku maki-maki. Iya. Kau bikin susah. Karena aku dari tadi capek. Tetangga aku udah Udah berepet-repet katanya dari tadi. Pokoknya dia marah-marahin si Mbak K-nya. Rupanya Mbak K-nya itu malah ini kayak nurut gitu loh. Menghilang, pelan-pelan menghilang. Susternya udah pada takut gitu. Jadi pada saat itu aman lah, pada saat itu dia udah tahu ini kayaknya bayi dia mungkin bisa jadi punya keturunan seperti dia yang ada sixth sense-nya, ada magnet. Nah, di samping dari kedua cerita ini dia kasih bonus. Jadi gini guys, dia ada kirimin satu foto. Jadi dia kirim 2 email sekaligus, saking semangatnya dia suka banget dengan SGS ya. Jadi dia kirimin satu foto. Jadi guys, di Jakarta ini kan kita tahu ada Ancol ya. Ini cerita zaman dia masih muda. Ancol ini masih belum berkembang dengan baik. Banyak tanah yang masih kayak kosong gitu. Nah, kalau kan tuh. yes, ada landmark dari Ancol, masih ingat waktu dulu itu ada satu gong besar. Nah, gong besar ini sebenarnya berada di sebuah daerah yang sekitarnya itu katanya itu kayak cemetery atau apa gitu, aku nggak ngeh deh. Nah, pada saat itu nih memang dia udah nampak sih. Dia sendiri udah nampak bahwa itu ada beberapa sosok di sana. So, teman-temannya pada ajak foto. "Yuk foto bareng yuk." Dia udah, aduh, "Gak usah deh," dia bilang gitu kan. Kawannya "Gak usah ini pun foto apa? lah." Isengnya kan. Tapi kawannya kan nggak tahu dia bisa lihat kan. Mungkin bukan Lagi teman-teman norak, dekat. lagi norak. Belum teman-teman dekat. Jadi pada masa itu masa BlackBerry, gengs. Oh iya, itu wajib sih. Masa BlackBerry. Jadi dia ya udahlah gini lah, kalau memang kalian mau foto, aku yang fotoin. Dia bilang gitu kan. Dan aku kasih lihat video ininya ya, fotonya ya. Jadi kalian nilai sendiri. Nanti kita munculkan di layar. Foto ini tiba-tiba muncul. Jadi fotonya ada 4 orang, kita blurkan mukanya. Tiba-tiba ada satu sosok di tengah. Kamu lihat deh. Yes. Itu Bisa kayak serius. gitu ya. Ya. Gengs. Paten BlackBerry nih. Jadi ini BlackBerry-nya agak-agak 3GP ya guys. Jadi formatnya itu agak-agak kabur. Kalau misalnya kita zoom ke di YouTube, aku nggak tahu apakah bisa resolusi bagus. Tapi nanti aku minta editor tolong mukanya di blur ya, jangan nampak. Tapi yang tengahnya diperjelas. Aku tadi nggak fokus ke sini, aku fokus ke kakak ini, kok putih kali makeupnya. Iya loh. Ini Kayak setengah gitu. wih, kau jahat kali. Maaf, Pis. Kan jujur, Kak. Tapi ya ini kan? sumpah, ini kalau misalnya kalian lihat ya guys, Ada hidung sama ada mulutnya. hidung, ada mulut, ada mata.
Dan ini kayak aku nggak tahu apakah sosok Kayaknya, perempuan atau sosok gitu. anak-anak. Kamu lihat. Anak-anak ya. Kalau kamu lihatnya perempuan atau anak-anak? Anak kecil nih. Anak kecil ya, kayaknya jahil gitu ya. Iya. Dan ini di balik gong besar itu guys. Jadi dia itu kayak foto bom. Ceritanya kayak nyelip dari tengah gitu kan, terus langsung nengokin kalian gitu. Nah ini memang kejadian nyata katanya. Pada saat mereka cek foto-fotonya, kok fotonya agak aneh ya. Dan pada saat dia zoom ternyata nampaklah sosok itu. So, Elvi, thank you banget. Kayak gini lah yang aku suka. Kirimnya lengkap, pakai data, otentik, tidak dibuat-buat. Pokoknya bener-bener salut sama Elvi. Thank you ya Elvi. Nah kalian tengok lah. Biar ditengok dulu sama videografer. Aduh aku sampai yang bener-bener ini loh, membaca ceritanya itu ya guys. Itu kayak bener-bener larut di dalam cerita dia. Dia bilang dia masih banyak pengalaman. Elvi kirim lagi. Saya suka pengalaman kamu. Oke, Febri, Apa? cerita keduamu deh. Cerita kedua. Yang mana nih Fred? Yang itulah, itu kemarin yang kau bilang aku punya. Yang ada jumpa aku. Jadi aku kan main wedding juga ya kan. Ya, sama lah. Kita sejawat. Ama sangat sering sekali jumpa sama si Freddy. Apalagi zaman-zaman belum Covid. Iya, betul. Tahun 2018 apalagi tiap hari Iya. jumpa Freddy. Karena apalagi wedding season ya. Jelaskan, woi, jelaskan. Habis itu kita ada jumpa di Salah satu. iya venue salah satu venue yang terkenal di di Medan. Medan. Tengah kota lagi. Ya, kalau nggak salah venue ini gedung deh pokoknya. Gedungnya itu berlantai-lantai. Lantai-lantai. Pokoknya di dalam gedung itu bukan hanya wedding venue, ada juga kantor, ya kan? Kantor telekomunikasi. Oke. Udah lah pokoknya itulah. Ya, terus? Jadi kan kami kan udah siap main nih, seneng ya kan, biasa anak band, gak ada komplain dari WO, tamu oke. Pokoknya puas lah. Puas, tetap kayak tadi, selalu puas. Yes. Ya kan? Kenapa kalau selalu puas tuh ada sesuatu pasti kan? Ya kan? Jadi isengnya anak band ini kalau udah selesai, males kan ngantri di lift depan tuh. Iya. Jadi aku lihat belakang. Oke. Awalnya buntutin si Freddy. Tapi Freddy ada ngomong gitu sama orang siapa. Kami nyela liftnya Freddy gitu. Jadi gini guys, biar kalian tahu ya, kita itu sebagai pengisi acara, ini pahitnya. Kita itu tidak akses lift yang ada di lift, ibaratnya lift tamu lah kita bilang. Lift barang itu. Jadi kita ada lift loading namanya. Jadi lift itu memang selalu kita pakai sebagai, jadi kalian bisa bayangin liftnya itu tidak elit, ya, bau, pengap, sempit, panas. Jadi kayak bener-bener nggak layak untuk manusia gitu deh. Tapi kita harus dari situ gitu loh. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Namanya kita pengisi acara ya. Lewat depan nak maki ya kan gitu. Ya udah lewat belakang. Kebetulan ada Freddy, kami ngikutin Freddy supaya cepat pulang gitu ya kan. Itu Freddy lagi ngomong sama IO atau siapa gitu. Ya aku pun lupa sih itu. Kami salah. Potong lah, salip-salip. Ya. Kebuka liftnya, kami masuk semua. Freddy mau masuk, nggak bisa Fred, nggak bisa. Dadah bilang. Dia mukanya kesel. Dia enak kan, kami yang masuk kan gitu. Karena nunggu itu lama loh. Iya, betul. Lift loading itu lama karena dia lambat gitu. Kami salah ya kan. Di situ kami ganjil tuh kayaknya. Ganjil apa genap? Aku pokoknya lupa. Pokoknya combo, anak band combo semua, sama satu vokalis. Ya kan? Kira-kira berapa orang kalau kau perkirakan? Gitar, drum, aku, vokal, berempat. Genap lah. Genap ya. Tapi empat itu kalau di dunia Hokkien namanya oh iya. Mati. Empat itu sih. Terus kami ending ini memang kejadian sih. Terus kan masuk, dadah Freddy, muka dia udah kesel banget pakai banget. Kami tekan B. Oh, ya kan? Tiba-tiba Lantai 1 ini kayaknya. enggak, lantai berapa aku lupa. Lantai 1. Iya, lantai 1. Aku juga kena. Jadi tiba-tiba full, ada tulisan full. Ini barang rusak ini kan. Kok full? Gak mungkin full kan. Kebuka dateng. Kok full kebuka? Full kebuka memang ya? Enggak lah. Enggak kan harusnya kan? Ya kebuka. Kok kebuka? Siapa yang nekan itu? Kau ya? Enggak ada kami, enggak ada. Coba kebuka. Itu nggak tahu di mana tempatnya
gelap kali. Iya benar. Gak ada nampak sedikit pun cahaya tuh. Itu kalau dia kantor, dia harusnya ada cahaya. Iya. Iya kan? Soalnya gedung itu berkaca. Yes. Iya kan? Ini kok gelap weh. Habis itu kami tutup lagi nggak mau. Memang itu susah kali tutupnya. Nggak mau. Dan bukanya pun gini Iya. gitu kan? Habis itu misi full dia tulisannya. Misi full. Sampai vokalis kami mau kami tunjang suruh kau yang keluar. Oh, terus. Ya kan? Dia nggak mau, dia sempat keluar sedikit ya. Janganlah. Habis itu masuk, tiba-tiba tutup sendiri. Fullnya hilang, tutup sendiri. Turun kami tuh terdiam semua. Habis itu masuk ke BB, kebuka kami lari semua, kocar-kacir. Nunggu di tempat satpam yang biasa itu kami duduk semua tembengong. Terdodong lah. Terdodong. Keluar si Freddy dari pintu klip tamu. Kalian kenapa weh? Iya, aku lupa loh itu. Ikut. Habis kok nggak ngerti lah. Kenapa kalian? Kami nggak tahu di lantai mana tuh terbuka sendiri full. Pokoknya aku ngomongnya kayak mana, si siapa ngomongnya kayak mana kok. Pokoknya agak gelap gitu kan. Habis itu itulah kalian durhaka sama orang tua katanya. Dia kata Pigi. Itu kami ada yang cerita. Besoknya kami review lagi kan. Itu ada apa? Drummer aku bilang, itu aku nengok bang, ada mata di sana. Habis itu ada yang bilang, bang itu kayak rame tapi gelap. Abang ngerasa aku gelap aja, hitam gitu, nggak ada cahaya. Kayak gitu sih. Itu pengalaman. Tapi kau masih mending, kau berempat loh, aku sendiri. Tapi itu kan pengalaman yang benar kan, Fred? Benar. Jadi gini, kalau aku berhentinya di lantai 1. Dan aku ingat banget setelah terbuka. Jadi lift, kenapa? Ada sesuatu kan? Kata ya. Ada dengar sesuatu kan? Iya. Ya kan? Ya. Dia bilang apa tadi? Dia kayak ya kan? Itu Aku juga dengar beneran. sih. Kims. Men. Itu serius. Memang biasa sih, udah ini. Jadi kalau ada yang denger nanti glek udah biarin aja. Please well. Jadi gini, biar kalian tahu liftnya itu lift lama, model-model yang lama, dan dia itu kalau membukakan diri guys, seperti nenek-nenek. Jadi bukanya Apa sih? iya. Ya. Kita di sini mau syuting bukan magang. Fred. Iya. Oke. Oke. Maaf ya. Permisi. Oke. Jadi liftnya itu guys, dia itu kayak nenek-nenek. Apa karena nenek-nenek ya? Maaf ya, aku nggak bermaksud bilang kok nenek. Maaf ya. Jadi dia itu bukanya itu gini, gitu guys. Exactly like this. Jadi aku ingat banget itu aku ada event di lantai 5 dan itu turun. Jadi biasanya guys dari lantai 5 itu dia itu kan biasanya kalau passing pun lantai 3 karena lantai 3 juga ada hall di situ. Lantai 3 itu biasa kalau buka ya udah buka, biasanya tungguin mungkin ada pengisi acara lain yang pengen masuk. Pada saat itu dia bukan buka di lantai 3, lantai 1, Wak. Aku pokoknya lupa itu lantai berapa, soalnya itu full Fred. Dan tau nggak yang terlihat oleh aku itu udah gelap gulita, gak ada apa-apa, tiba-tiba kayak ada 2 titik merah gitu di ujung. Ya itu drummer aku bilang kayak gitu. Ada 2 titik merah yang kayaknya lagi mandangin ke arah di daerah di arah ke lift itu. Dan aku bisa melihat sih itu bukan sosok, dia tuh kayak suasananya itu memang kantoran. Jadi feeling aku itu ada kantor yang udah itu, tutup lah. Jadi kantor telekomunikasi lah kita bilang ya. Kantor telekomunikasi itu kayaknya di situ gitu loh. Aku lihat ada kursi, ada meja, ada yang disekat-sekat kayak gitu. Jadi kayak suasana kantoran. Nah, cuman 2 titik merah ini yang anehnya itu kok kayak bisa jalan. Jadi dia itu bukan berhenti gitu loh di sini. Kalau positive thinking 2 titik merah kita bilang lah kayak mungkin tempat ini tahu kan panel listrik yang lampu pakai merah, kuning, hijau yang ada kotak gitu, panel listrik itu. Oke lah, kita fokusnya ke sana lah, kita bilang positive thinkingnya ya. Tapi kok 2 titiknya tuh makin ke arah aku gitu loh. Ya aku gini-gini loh, nggak mau, nah itu tutupnya gini-gini lah gitu. Aku ya makin getar ya makin gini. Tapi untungnya pada saat udah tutup, turun ke bawah gemetar aku, Wak. Tapi kok nggak ada tulisan full kan, Wak? Nggak ada. Kami full, Wak. Nggak ada. Kami kok undang orangnya kalian, kalau nggak percaya suruh Freddy undang orangnya. Freddy kenal orangnya. Itu pasti cerita dia sama. Itu full tiba-tiba. Hah? Kok full? Kita berapa? Oh tadi ada Freddy, oke full gue bilang.
Sampai kayak gitu kan. Tapi nggak make sense loh, karena gini, nggak ada yang tekan nomor 1 dan di situ Iya. maksudnya gini loh, kalau lift itu bisa terbuka kan kalau ada orang yang nekan kan. Ini nggak ada yang nekan, nggak ada orang, nggak ada apa, tiba-tiba buka gitu aja dalam keadaan dimana kamu itu benar-benar merasakan dingin banget, dinginnya itu beda. Iya. Kau pas ceritain nih, kau ngerasa nggak? Kau ini kayak di lift, kau buka gini, ini hitam semua gitu loh. Iya. Kayak dia udah mulai Iya, kan. Tapi itu kayak mana ya? Itu gedungnya memang penuh maksiat sih. Ya, jujur memang kalau aku bilang gedung itu lembab. Iya. Ngerasa nggak? Lembab kan? Karena memang gedung lama sih. Iya. Jadi gak heran. Gedung hits pada zamannya. Pada zamannya. Sampai sekarang masih hits kok. Hits sekali. Masih hits. Masih laris manis gedung itu. Oke. Yaudah kita jangan bahas lagi gedung, nanti payah. Oke, Feren. Faye, cerita keduamu apa? Cerita kedua mungkin lebih ke adik kelas ya. Boleh. Sekolah nih? Yes, di sekolah. Jadi tau lah di sekolah pasti tetap ada yang begituan. Gitu-gitu. Banyak Jadi, sih. Mungkin dari aku dulu. Jadi kita tiap sore pulang sekolah itu kan sore itu. Terus ada les tambahan gitu kayak ekstrakurikuler gitu. Jadi aku ngambil kelas dance. Oke. Nah, jadi udah sepi lah tuh sore, udah sekolah udah sepi. Kira-kira jam berapa tuh? Jam-jam 4 5. ya? 5. Jam 5 menjelang maghrib menuju dong. 6. Jadi udah lagi break latihan dance. Mau ke toilet nih. Jadi cleaning service di sekolah itu kan biasa kita akrab juga, panggil bang gitu kan kalau ketemu. Jadi dia Kita bilang OB lah ya. OB. Aku mau ke toilet sama temen aku nih. Ini OB jalan di depan aku. Oke. Jalan menuju ke toilet. Oke. Kan biasa kan karena perkakasnya semua pada di toilet cewek. Jadi ya udah wajar aja kita ikutin tuh. Dia jalan di depan, temen aku di belakang. Jalan. Dengar ini kakinya juga jalan gitu kayak napak di lantai gitu. Suara tapakan lah ya. Jelas dia, tapi dia kayak gak ngomong, membelakangi doang gitu. Oke. Biasa kalau ketemu kan Ada sapa. ngobrol. Ini kayak kok sombong Enggak. banget gitu ya. Jalan aja gitu. Ya udah aku ikutin aja masuk ke toilet gak ada orang. Oke. Padahal sosoknya sosok abang itu. Iya, bajunya sama, pakai topi, pakai sendal jepit, celana panjang jalan. Abang, masa boleh ya laki-laki masuk ke toilet perempuan? Jadi ini jalan toilet. Kau. Itu AC itu. Terus? Ini jalan toilet. Aku masih bayang-bayang Sini nana tuh ada gudang perkakas, baru di sini toilet cewek, masuk lagi gitu. Oh, ya. Oke. Jadi jalan gitu. Itu masih gak ada yang aneh gitu, ya udah kayak biasa jalan. Pas masuk ke dalam gak ada, manggil bang gitu kan, dicariin, jangan Ini kamu sendiri main-main ya? gitu sama teman. Oh, sama teman. Aku nanya, kamu lihat kan? Iya, jalan dia. Terus kayak di dalam sampai kita bukain tuh pintunya satu-satu gak ada orang. Oke. Gak ada orang. Jadi ini adik kelas aku, dia tiap sore itu emang suka banget di bawah pohon taman itu ada pohon rindang gitu, anginnya kan banyak tuh. Abis dance kan keringatan, di luar duduk. Dia suka di sana. Oke. Jadi begitu dari sana udah selesai pulang rumah, besoknya di sekolah dia masuk kantor kepala sekolah. Oke. Disuruh duduk gak mau, berdiri gak mau, jongkok dia. Oh, oke. Jongkok tapi gelisah, gerasa kerusuk gitu, garuk sana garuk sini, nguap terus gak berhenti. Ditanyain, kamu kenapa? Diem sambil ketawa. Ketawanya gimana? Kayak ketawa nyeringai gitu, liatin kita semua gitu. Oke. Ketawa kayak ngejek, Iya. sinis gitu ya. Oke. Kayak ketawa gak mau jawab tapi jahilin kamu gitu, ketawanya gitu. Oke. Terus telepon papanya datang. Itu awalnya kita masih kayak ngira mungkin dia depresi atau gimana gitu kan. Ya udah gak mikir ke arah mistis gitu. Jadi papanya pulang, papanya merasa nih aneh gitu, dia gak pernah kayak gitu. Oke. Jadi mau dibawa ke orang pintar. Oh, berarti dia di rumah juga gitu? Di rumah belum. Oh. Tapi udah diem aja, gak banyak bicara. Oke. Jadi mau bawa ke orang pintar di toel. Bukan. Ada suara kayak gitu di telinga kananku. Kok masih gitu? Aku kayak ada yang nengok di sini tuh. Iya, serius. Nah. Oke. Jadi Terus?
mau bawa ke orang pintar, motor papanya gak nyala. Oke. Bunyi lagi. Kan gara-gara nih. Kok kayaknya makin agak-agak mengganggu ya akhir-akhir ini agak ya. mengganggu yang lift ini kayaknya ya. Oke, terus? Gak nyala ini motor. Dia Ya, berdiri di dia samping sahabatnya papanya. itu. Dia Terus? berdiri samping papanya. Aku gak mau pergi, dia bilang gitu. Oke. Gak nyala ini motor. Bener-bener gak nyala Bener-bener sama sama sekali. sekali di starter apa semua gak nyala. Ganti mobil dong. Ha-ha. Di starter gak nyala juga. Oh shit. Dia Terus? ngotot gak mau pergi, jongkok di depan rumah. Oke. Jadi papanya ya udah gak jadi. Dia masuk ke dalam, tapi masuk naik tangganya itu dia gak naik. Hah? Dari pegangan tangga itu manjat. Maksudnya gimana? Kayak ngegantung dari pegang, kan ada orang tangga ini Oh. terus ada besi-besi gitu kan, besi yang pattern gitu. Dia manjat dari sana. Oh, berarti dia nggak mau naik anak tangga, Nggak tapi dia mau, melainkan manjat kayak dari sana. ngelendot di. Aku manjat dari sana nyampe kamar jongkok doang. Dari sore itu sampai malam. Itu fix poltergeist sih itu. Udah kerasukan itu. Dan Pas. papanya coba nyalain motor, nyala. Mobil juga nyala. Oke, terus. Ih, Terus ini seram sih ini. Terus. makin malam itu kayak kan kita tuh pada pulang tuh, pulang ke rumah. Jadi di rumah dia makin aneh gitu, jongkok, terus lompat sana lompat sini, garuk sana, sampai ininya luka-luka gitu, karena dia garuk. Berarti ini maksudnya gini, ini kejadian 1 hari atau beberapa hari Satu kayak hari. gini? 1 harian itu? Enggak, ini suara ini Iya, suara bersih, ini. suara bersih. Ini. 1 harian itu. Jadi dia di rumah itu jongkok, terus mau naik tangga pakai lompat. Oh, Lompat terus di kursi makan jongkok. ini benar-benar fix kerasukan sih. Ditanyain itu Kesurupan gitu. Kenapa? Nggak ada, aku nggak dengar. Di daerah mana? Iya dari tadi. Kalau aku di sini tadi. Nengok aku dari tadi gini. Nggak apa-apa, biar ini. Terus? jadi mamanya coba tanya, ini siapa? Ini siapa? Kok agak aneh ya namanya Journey of Kenyut? Apa sih? Oh. Uya. Terus? Oh ya, serius? Iya. Oh iya, iya. kenyut. Oke, terus. Terus mamanya coba ajak dia bicara kan, nanya, ini siapa kamu? Nggak tahu, nggak kenal. Ini siapa? Nanya papanya, nanya ke dia, ini papanya gitu kan. Ini papa kamu? Enggak, bukan, nggak kenal. Oke. Dia jongkok terus, jadi mungkin mama papanya juga rada takut ya. Malam-malam jam-jam 11 gitu aku dijemput, Kamu yang dijemput? Hah? Untuk? bawa ke orang pintar. Oh, kenapa kamu? Why? Kan mama aku ngerti kayak gitu, maksudnya Oh. ngerti sembayang di mana gitu kan. Oke. Orang pintar, jadi dijemput sama mamaku duduk depan, papanya nyetir, Mhm. aku di belakang, aku di pintu kiri, dia di tengah, mamanya di pintu kanan. Dia gak duduk, jongkok. Oke. Dari situ aku kayak, biasanya kan apaan sih ini orang kesurupan, kayak dibuat-buat gitu kan. Biasanya aku kayak gitu kalau lihat orang kesurupan kan. Ini enggak, kayak aku takut gitu. Kayaknya nggak mungkin dibuat-buat yang kayak gitu ya. Soalnya dia kayak beda, jongkoknya kayak gitu kan, liatin kamu terus gitu. Liatin, Oke. gak kedip, gak ada apa-apa. Bahkan mobil kan jalan, kadang ada nabrak lubang, goyang gitu. Dia liatin sambil senyum kayak gitu. Oke. Terus pegang-pegang rambut dia, pegang-pegang rambut kita juga gitu. Oh shit, Ate. Pasti takut, jadi yang namanya punya agama ya. Berarti dalam hati baca doa sendiri gitu kan. Oke. Nah pas baca doa ini, frekuensi kita itu kayak bertabrakan. Jadi di aku itu kayak bentar dingin, bentar panas gitu. Tangannya gemeteran terus. Jadi kayak bereaksi gitu ya. Masih gak percaya kan, ya udah coba baca lagi gitu kan. Makin gemeteran gitu. Bahkan kayak untuk bicara itu kayak kita bener-bener kedinginan, suaranya gemeteran gitu. Oke. Jadi udahlah, nggak usah berdoa lagi, diam aja, berhenti. Berhentinya itu reaksi tadi. Gemetarannya, Jadi udah di jalan nih, dia ngomong terus, itu banyak yang mau ikut dia bilang. Banyak yang mau ikut. Jadi kita gak ada orang gitu. Dia ngomong gitu ya? Iya. Oke. Gak ada orang ini, cuman kita aja. Kenapa, Feb? Apa-apa. Terus dia bilang lagi, kan kita ada ngelewatin pelabuhan tuh, tempat penjualan ikan gitu, langsung Oke. dari kapal kayu gitu kan, ngelewatin sungainya. Tuh banyak yang mati tuh. Dia ngomong gitu? Iya. Ada cewek nih mau ikut di belakang, dia duduk. Jadi kita kayak
Jangan asal bicara, udah diem aja gitu. Kita masih berusaha anggap dia normal gitu. Jadi dia bilang, kita mau kemana? Mending pulang aja, dia bilang gitu kan. Dari sana mobil tuh mulai kayak ngadet-ngadet gitu. Macet. Kayak berhenti gitu. Ini giginya itu gak bisa naik gitu. Oh iya. Ngegas. Kayak berat gitu ya. Jadi kayak banyak yang mau ikut, dia bilang. Kayak ditarik ya kayaknya. Terus kita bilang, suruh jangan ikut, kamu aja yang ikut, kita bilang gitu kan. Gak Ini mau. kamu usia berapa nih? Udah SMA, udah. Tapi kamu nggak takut ya? Maksudnya kalau orang ya, maksudnya biasanya kalau SMA mah udah mana-mana mau ikut lagi, ini masih mau ikut ya kamu ya? Terus? Iya. Kepo juga kan. Namanya netizen ya. Jadi kayak itu kita kayak posisinya itu di jalanan nggak ada lampu, cuman kayak cahaya bulan gitu doang dan cahaya mobil gitu. Di mobil dia jongkok terus, gak ada yang namanya capek atau apa. Jalan di mobilnya makin berat, di gas itu suara gasnya itu sampai kedengaran gitu. Kayak bisa jalan tapi gasnya berat. Oh gitu. Terus kita bilang suruh jangan ikut gitu, mamanya bilang kan kamu aja. Oke. Kita jalan-jalan, mamanya bilang gitu kan. Lancar mobilnya. Setelah itu bawa ke Orang pintar. dan dibersihkan. Belum nyampe. Hah? Belum nyampe ke orang pintar, dia bilang aku gak mau turun. Masih di jalan tuh, belum nyampe. Gak mau turun, di sana banyak orang. Oke. Rame, dia bilang. Aku gak mau turun, gak mau ketemu orang, dia bilang. Pokoknya gak mau. Kita bilang kan belum nyampe, gitu kan. Pas nyampe bener, rame. Orang pergi orang pintar tuh semua rame. Dan dia kan lagi kemasukan nih. Pasti urgent dong. Jadi diprioritaskan lah. diduluin. Ada jalur khusus. Iya, bener. Dia turun. Dia liatin terus di pintu, dia gak mau masuk. Di pintu dia liatin terus. Nah, orang pintar ini yang jalan keluar. Kan ada gak sih itu kalau misalnya kita ke orang pintar, sebenarnya itu ada alat-alat tempurnya banyak tuh. Iya. Terus ada gendang kecil itu gak sih? Iya, aku tahu. Yang diputar-putar bunyi-bunyi. Untuk Dia mainan ambil anak-anak. itu. Dia liatin gitu kan, masuk ke dalam, ngambil. Terus dimainin? Oke, anak kecil kayaknya. Lollipop dimakan. Hantu anak kecil ini. Iya, diambilin semua kan. Tapi kita ajak bicara, dia kayak jongkok sambil mainin sambil makan lollipop gitu. Oke. Terus jadi orang pintarnya bilang, kamu kalau misalnya jangan aneh-aneh gitu. Dia ini baik, gak ada ganggu kamu gitu kan. Enggak, siapa bilang? Dia ngomongnya gitu. Oke. Terus kita gak ada ceritain ke orang pintarnya bahwasanya dia dari mana mulai kayak gininya gitu, gak tapi ada orang cerita. pintarnya bisa sendiri, tahu Dia sendiri. bilang, ini dia di sekolah di bawah pohon, dia ada nendang batu atau apa ke arah pohon itu, jadi gak sengaja kena. Oke. Kesambat, jadi disuruh buat syarat. Gak terekam. Oh, Sudahlah. Oke, ambil dari sini aja nanti ya. Jadi disuruh buat syarat. Oke. Syaratnya itu kayak say sorry. Kayak say sorry, bawa bunga, taruh di pohon itu. Tapi buatnya itu pas maghrib. Oke. Jadi dia udah mulai oke kan, mulai sadar. Tapi kita tanya, kamu tadi kenapa sih? Nggak tahu, aku habis tidur di kamar, kayaknya tahu-tahu udah di sini, dia bilang gitu. Tapi dia emang keadaannya tuh kayak capek banget gitu, kayak keringat dingin terus. Jadi kentut itu. Jadi Kentutmu. Nggak ada kentut aku. jadi udah selesai, besoknya sore kita ke sekolah barengan kan, temenin. Itu padahal pagi sampai sore itu terik banget, nggak ada yang namanya mau hujan atau mendung apa, atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Begitu nyampe, nyiapin, angin kenceng banget. Tiba-tiba. Iya, bahkan sampai kayak di TV dengar suara angin itu kan, ada suaranya kan, kedengeran suara angin itu. Oh God. Jadi dia kita susun, ya udah kita mundur kan, kasih dia yang minta maaf sendiri gitu. Maksudnya aku tuh gak sengaja gitu di sini tuh cuman mau duduk, gak bermaksud ganggu atau gimana. Tuh angin masih kencang tuh, pasir semua terbang gitu kan. Begitu dia selesai, udah berhenti anginnya. Oh.
Dan kelar lah. Iya. Akhirnya dia Iya. anteng. Iya, dia anteng, tapi dari sana dia tuh kayak jadi gampang bengong. Tapi memang kayaknya gini loh, kata orang ya, kalau orang yang udah pernah masuk nih, misalnya kamu pernah masuk nih, ibaratnya yang namanya pintu apa namanya Akses jalur buat Iya, pintu itu udah kayak terbuka gitu Yes. loh. Jadi makanya orang-orang yang udah pernah kena kayak gitu itu pasti bawaannya bengong, terus juga apalagi kalau pikiran udah kosong langsung masuk itu. Iya. Iya sih. Makanya yang kosong kita minum ini. Kita minum ini. Masih ada dessert kan? Yes. Kita makan dessert yuk, bentar yuk. Iya. Kau jangan pulang dulu. Satu cerita lagi ya. Ya. Guys, kembali lagi. Jadi kita udah ada enak ya di sini ya. Udah makan enak, diganggu-ganggu ya kan. Chef itu dapat dessert lagi. Nah, Joji Eatery ini ada pisang coklat nih mereka yang terkenal banget. Terus juga ini ada apa? Boleh jelasin? Dari sini dulu ya. Ah-ah. Ini slice cake vanilla Ah-ah. dengan topping cheese. Oke. Kemudian yang di tengah ada slice cake mocha. Toppingnya ovomaltine dan ini ada slice cake pandan. Ini yang paling favorit sih. Wih. Toppingnya itu Nutella. Ya udah piscok aja dulu ya, Oke. kita tes ya. Yuk kita cheers dulu yang piscok. Cheers. Karamelnya. Kuluk ngaku. Ini pisang raja guys. Manisnya enak. Ayo sampai cerita ya. Wah. Namanya ini. Kau kan fansnya JKT apa kan? Fight for Wota. Apa namanya? Wota. Nama ini ya fansnya, fanbase-nya. Fansnya. Wota. Ya. Oh. Ini aku nggak tahu ya benar Ya. atau enggak ya. Aku cuma mau konfirmasi aja. Apa? Aku pernah dengar kalau gedung teater JKT48 itu hauntednya luar biasa. Bisa dibilang bagi orang yang sudah mengeluarkan uang banyak. Maksudnya gimana? Ngidol itu adalah hobi yang mahal, bro. Bisa Oke. haunted kalau kau jadi miskin karena itu, ya haunted jadinya. Ya enggak loh. Ini haunted literal loh. Maksudnya kayak Ya. ada mistis-mistisnya gitu loh. Aku dengarnya baru aja 2 hari lalu. Karena di lantai 4. F4. FC. Bukan ada Vicco dan lain-lain nanti. Vanesmu enggak? Nanti dah power suci. Iya. Enggak. Cuma gini, ini aku nggak tahu. Coba kamu, karena kamu sendiri Ya. udah pernah ke dalam teater itu Banget. dan aku tanya sama kamu ya. Aku pernah dengar rumor, ini baru 2 hari lalu guys aku dapat infonya. Ada yang bilang bahwa pernah ada kejadian kesurupan terjadi di member JKT48. Ada. Betul tidak? Benar. Dan katanya satu kesurupan itu gara-gara satu itu kesurupan dan dia teriak-teriak, tiba-tiba tertularlah ke member lain dan akhirnya gara-gara itu mereka itu langsung tiba-tiba berhentikan semua kegiatan. Ya. Dan dua yang kesurupan ini dilarikan ke backstage, sisa membernya harus di depan panggung kursi penonton paling depan supaya mereka jangan melihat ini kejadian ini gitu loh. Dan katanya kesurupannya itu luar biasa sekali katanya, betul? Iya. Itu sebenarnya kejadiannya pas nggak ada penonton. Ya. Yang setahu aku yang cerita-ceritanya itu nggak ada penonton. Dia rehearsal gitu sebelum mereka tuh selalu rehearsal sebelum show. Oke. Kejadiannya itu di situ. Sebelum Oke. ada show terjadilah itu. Dan itu memang Ya. memang ada. Dan diceritakan sama membernya langsung tuh. Ada di podcast, beberapa podcast idling ada. Oke. Dia cerita. Terus satu lagi aku pernah dengar. Jadi kan guys, aku kurang tahu lah ya soal idol-idol, tapi katanya si JKT48 ini perform itu selalu ada case di mana kostum itu tiba-tiba hilang. Ya. Dan itu katanya entah kenapa setlist mereka kan biasanya satu kali sesi itu berapa lagu sih setlist? Ada 12 lah, 12 apa? Enggak loh, katanya lebih loh. Lebih 17. Katanya 14-15 gitu. Ya, 16 apa 15 gitu lupa aku. Dan katanya selalu mereka kan biasanya setiap set list itu kan ada momen di mana mereka harus ganti kostum, Ya. ganti baju gitu kan. Dan itu katanya selalu di lagu ke-13. Oh, itu ini. Dia di lagu itu ada namanya lagunya Hikagi Gumo. Jejak awan pesawat. Namanya Oke. kalau di Indonesiain. Oke. Cerita lagu itu tentang seorang pilot yang meninggal. Tapi dia dibawakan dengan ceria dengan mereka. Oh. Gitu. Dan itu Dan selalu setiap pas lagu itu nih merinding.
pasti kayak itu kan 16 member. Kayak ada satu member ke-17. Muncul. Ih, merinding itu. Enggak, sebentar. Hah? Maksudnya member ke-17 ini kalian kenal nggak? Enggak. Dan itu disaksikan oleh penonton gitu? Penonton menghitung. Kayak gini loh. Kalau kita idling, kita selalu melihat misalnya aku suka melodi nih. Aku pasti nengokin melodi. Iya. Ya kan? Beberapa orang kayak gitu. Dihitung membernya mana ya? Ada live report kadang-kadang di Twitter. Ya membernya cuma 15 nih yang datang. Ada satu saat di live report Twitter, kok membernya 17? Padahal yang tampil 16 kan? Iya. Oke. Dan itu di lagu itu? Iya, selalu di lagu itu. Di lagu Ikagigumo. Aku jadi penasaran sama lagunya. Nanti aku mau dengar Itu Jejak Awan Pesawat nama lagunya. Lagunya tentang pilot yang sudah meninggal, kalau nggak salah ceritanya seperti itu. Oh. Tapi dibawa dengan ceria. Oke. Kayak Terus gitu. apa lagi? Muka ini Yang suara. itu. Oke. Soalnya jauh ini ceritanya, nggak bakal sini dah. Oke, and then ada kejadian apa lagi di gedung teater itu? Ya paling yang ada kayak setiap member kalau ada ulang tahun pasti ada foto yang ngadep ke penonton. Oke. Nah, kan ya pasti ada nongol lah si kakak-kakak itu kadang-kadang di dekat mixer atau di VIP tempat VIP-nya ada nongol satu. Kita nggak tahu itu siapa ya. Kan fotonya bagus nih. Ya. Kita kok ini ada siapa nih gitu. Kayak ada sosok gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu dan itu selalu ditangkap sama foto. Tapi aku ada satu foto sih yang tadi aku kasih lihat. Nah, itu aku nggak tahu apakah benar atau enggak ya. Ada 2 sosok hitam, nanti kita tampilkan di YouTube juga. Ya aku mungkin. dapatnya itu dari lupa aku Itulah sosial media pokoknya. apa. Tapi intinya sih entah kenapa konspirasi dari idol ini rupanya lumayan ibaratnya kayak lumayan misterius Creepy. juga gitu loh, karena memang kalau JKT48 ini kan membernya banyak banget tuh, banget. ya kan? Terus sistem manajemennya juga memang benar-benar sangat profesional kan begitu. Bagus banget. Dan gedungnya itu memang besar guys, aku udah lihat gitu, dan itu di Sudirman ya? Ya, Betul ya? ya. Efek Sudirman. Efek Sudirman kan? Dan itu katanya guys, itu ada satu daerah entah balkon atau apa gitu kan. Itu ada 2 sosok hitam gitu guys, dengan mata yang lagi melihat ke kamera gitu. Yang gue kasih foto sama aku. Itu di lobinya. Lobby kau mau tukar tiket, kau mau beli tiket, kau mau beli merchandise, dan semua foto membernya ada di situ, itu lobbynya. Mungkin pelarisnya, Wak. Bisa jadi. Iya. Jangan salah loh, bukan hanya jual makanan loh, ada pelaris. Ada yang kayak gitu juga gitu. Kita kan mungkin kah? Oke lah. Ya udah, sekarang aku mau cerita. Ceritaku aku nggak usah panjangin ya, dia mau cabut. Ya. Jadi gini, aku ini ceritanya itu dari kiriman dari viewer. Dia mau dianonimkan, ya udah kita anonimkan aja. Sebutkan saja nama dia ini karena cowok, namanya Poji lah ya kita panggil ya, si Poji. Nah, si Poji ini guys, dia tuh suatu saat entah kenapa mungkin pulang mabuk atau gimana gitu kan. Akhirnya dia itu pernah melanggar atau menabrak satu sosok wanita dan korbannya meninggal. Dan itu terjadi di, aku nggak usah bilang lah ya nama daerah jalannya, tapi yang pastinya daerah say itu deh. Ada say ini, pokoknya kalian tahu sendiri lah. Untung aku udah pindah dari daerah itu. Jadi gini, entah kenapa si Poji ini bisa berhasil menegokan harga. Main ya? Jadi gini, awalnya memang mau diproses hukum, tapi mungkin yang ditabrak ini, korban ini, itu nggak ada ekonominya kurang, ibaratnya lemah lah. Jadi bisa dibilang dia juga banyak saudara, mungkin orang tuanya ngerasa hilang satu anak yang nggak ada apa-apa gitu. Dan dinegokan harganya 60 juta, gengs. Main. Satu nyawa diharga dengan 60 juta doang per bandrol. Bandrol bah. Jadi gini, dia berhasil 60 juta. Cuman guys, 60 juta ini udah didamaikan dan dia minta maaf dan lain-lain. Dan dia pikir oke lah, aku udah bebas dari segala macam yang berhubungan dengan kejadian ini. Dan anggaplah ini masa laluku gitu loh. Aku siap untuk hidup baru, membuka lembaran baru. Lain kali aku akan lebih hati-hati lagi dalam berkendara. Dalam hati dia. Ya kan? Sampai suatu saat dia tidak memperbaiki dirinya, dia tetap pergi clubbing. Pulang-pulang jam 2. Kurang kali kau ya. Bomen puyang.
Man yau dia coy. Kau kenal lo di sini. Ya udah. Sekarang ini dia pulang dari lokasi dia clubbing pulang mau pulang ke rumah. Tahu nggak? Ini kejadian sudah kurang lebih 1 bulan dari kejadian dia menabrak korban inilah ceritanya. Sampai dia di satu persimpangan. Masih ingat? Coba aku arahkan pemikiran kalian dan bayangin Jalan Gajah Mada guys. Ya. Simpang 4 itu loh guys. Oke. Yang ada kuburan loh guys. Ya kanan. Nah, yes. Kiri. Kalau kita dari Iskandar Muda belok kanan. Ya. Itu kan? Oke, Nah, oke, itu kan. Oke. Jadi di persimpangan itu ada lampu merah, woy. Oh, dekat bar salah satu kawan kita. Iya. Dan tempat aku main. Jadi jam 2-an dia pulang, dia berhenti di situ, lampu merah, gengs. Aku nggak ngerti ya jam 2 lampu merah itu fungsinya apa. Ngapain juga kau berhenti? Tapi katanya pada saat itu keadaan jalan itu udah benar-benar sepi banget. Oke. Dan dia nampak apa tau nggak sih? Apa? Di persimpangan dari lampu merah itu, tepat di samping tiang lampu merah itu, ada satu sosok wanita yang lagi berdiri. Nggak ada sosok menakutkan, cuma berdiri doang. Terus sosok wanita ini cuman dalam keadaan bengong, nengok ke arah jalan, dan mulutnya itu terngangah, gini nah. Gitu doang. Jadi kalau kasarnya kayak orang idiot. Untung nggak cat silver dia. Ya, janganlah. Itu nanti minta-minta dia jadinya, coy. Udah jam 2 pagi loh, mana ada manusia silver lagi. Mana tau kejar setoran dia. Oke. Nah, pada saat itu dia nggak ada curiga sih. Dia cuma mikir, oh ini mungkin ada entah ya tukang minta-minta atau apa gitu kan, biasanya ada sindikat-sindikat kayak gitu kan. Terus ya itu jalan lagi dia, coy. Melewati persimpangan itu. Lurus lagi dia. Lewat rumah sakit itu. Oh iya. Rumah sakit, terkenal itu di situ kan. Nah, pada saat dia lewatin rumah sakit itu, kalau kalian ingat, itu kan ada pom bensin gitu kan. Ya kan? Nah, di pom bensin itu dia lihat lagi. Loh, kenapa cewek ini ada di sini? Dan ceweknya itu dalam keadaan lihat jalan lagi, mulutnya ternganga. Dan pada saat itu dia udah kayak, aku mabuk ya, katanya gitu kan. Bukannya cewek itu tadi di situ, kalau dia bisa, aku naik mobil loh. Dia kalau bisa jalan, mana mungkin bisa menyusul aku dengan secepat itu kan, dia pikir gitu. Terus dia langsung kayak yang, apa aku mabuk ya, dia gitu kan. Karena dia sendiri di mobil itu. Nah akhirnya dia berusaha gak gubris. Ya udahlah, cepat pulang, cepat sampai. Nah rumahnya itu daerah Tasbi, Bu. Kan memang harus lewat sana kan. Betul. Jadi kan dia lewat sana gitu kan, masuk lagi di situ kan semua say kan, say ini gitu kan. Nah sampailah setelah lewat pom bensin ini, kalau kalian ingat itu ada simpang 4 lagi, cabang lagi dia, ada ke kanan menuju ke Gatsu, kiri ke itu ya kan, ke Setiabudi ya kan. Masuklah dia mau ke sebelah kiri itu. Nah sebelah kiri itu kan makin lama makin gelap tuh. Ya. Say itu loh, yang banyak itu loh. Itu banyak pohon-pohon kan. Rumah aku dulu itu Lewatlah dia di situ, gengs. Dan itu kan dia melewati banyak sekali pohon-pohon lebat gitu kan, yang besar-besar gitu. Dan lewat kalau kalian ingat di situ ada kayak spa gitu. Kok jadi spa sih? Aduh maaf. Jadi dia lewat itu kan, detail sekalian dong. Memang ada spa juga sih memang. Pada saat itu dia lewat kan, dan itu di daerah pohon. Nah, jadi bayangin dia di posisi supir, tadi kan di pom bensin. Jadi which means kalau misalnya dia nengok itu masih arahnya jauh gitu. Dan ini tiba-tiba sosok ini muncul lagi di pohon, dan itu kan jalannya udah sempit nih, hanya muat 2 mobil. Nah kalau kamu ingat itu jalan itu kayak searah deh setahu aku. Searah, dan waktu dia jalan ke arah kanan itu di situ banyak sekali pohon-pohon, bisa kalian bayangin. Dan pohon itu muncul lagi cewek ini. Dan ini keadaannya dia sudah makin bisa melihat dengan jelas muka dari cewek itu. Yang awalnya cuma sosok, dia melihatlah wajahnya secara ibaratnya utuh gitu. Dan dia kok kayaknya nggak asing nengok muka cewek ini ya, gitu. Dan dalam keadaan posisi muka ceweknya terngangah juga, cuma gini, gitu doang. Setelah itu dia mikir, udah mau dekat rumah, fokus aja. Dia bilang gitu, fokus aja. Pokoknya aku jangan mikir yang macam-macam. Aku mabuk ini. Dia gitu doang. Lewat lagi. Gak setel wompu ya. Setelah itu kan di situ ada lampu merah kan.
dia mau arah ke kiri kan, mau ke tasbih. Iya. Nah, Frednya lewat rumah. Coba lewat situ. aku kayak Google Map ya. Menjelaskan dengan Jadi pada saat lewat lampu merah itu dia beloklah ke kiri, mau ke arah tasbih. Nah, pada saat dia mau masuk ke tasbih kan suasana jalan udah sepi banget. Dan ini jam-jam udah mau jam 3, gengs. Nah, ingat nggak gerbang tasbih yang sangat besar itu masuk ke pos satpam itu? Pada saat dia belok ke kanan, mau masuk ke pintu utama itu, di saat itu entah kenapa pas pos-pos itu udah nggak ada orang, satpam entah kemana, nggak ngerti dia. Tiba-tiba di pos itu di sampingnya, cewek ini masih ada, deng gitu muncul lagi. Dan tahu nggak, cewek ini cuma terngangah dan dia nunjukin dia gini aja, ini doang. Terus dan pada saat itu dia baru menyadari bahwa cewek ini adalah korban yang dia tabrak kemarin. Karena dia udah berpas-pasan dengan nyata, dengan dekat, kalau ternyata pada saat dia ditabrak memang dia dalam keadaan ceweknya mulutnya terngangah, terus juga dia itu dalam keadaan nggak bisa ngomong. Pokoknya matinya itu bukan mati yang kayak mati gitu loh, ibaratnya kayak mati, kata orang mati penasaran. Jadi kayak matinya itu nggak damai. Teriak dia sekencang-kencangnya pada saat melihat cewek ini, gaspol dia langsung menuju ke rumah. Terus dia bangunin orang rumahnya, dia ceritain ke orang tuanya begini. Dia masih muda ini ya, gengs. Nah, orang tuanya dia ceritain, akhirnya besok pagi-pagi orang tuanya bawa dia ke orang pintar. Dan akhirnya orang pintar ini berusaha untuk membantu mencari solusi. Dan ternyata cewek ini minta didoain, minta kayak dikasih sesajen atau apa gitulah. Supaya doa lah, supaya arwahnya tenang. Jadi rupanya ceweknya ini dendam, guys. Ya iyalah, awak pun ditabrak dendam tau kau. Maksudnya dia gak ada minta maaf sama sekali. Mungkin anak orang kaya, aku gak tahu ya. Sudah nabrak. Dipikirnya pakai nego 60 juta doang gitu kan. Dugem pula kau. Dugem pula lagi. Jadi pada saat itu akhirnya diikutilah semua ritual yang disarankan oleh orang pintar. Dan akhirnya katanya ceweknya pergi, katanya mengiyakan apa kata orang pintar ini, tapi hanya sementara. Iya dong, tidak semudah itu. Dan dia akhirnya menikah. Dan plot twistnya guys, anak dia sekarang perempuan, mirip banget muka cewek itu, dan kayak Down syndrome. Dalam keadaan kayak ternganga gitu. Nah itu baru mau aku bilang ada. Dan karma. Kalau menurut medis dia Down syndrome, tapi menurut orang pintar itulah dia. Yalah, kau pertanggungjawabkan itu. Itulah dia katanya. Terlahir. Ya, dan ini kejadian padahal katanya 10 tahun lalu, tapi menghantu dia sampai sekarang. Dan dia sampai sekarang nggak berani menggendong anaknya loh. Iya. Sebenarnya harusnya dia gendong aja itu. Dia nggak mau pegang anaknya, dia nggak mau. Jadi ini ceritanya memang yang kirim email ini cerita adalah cerita dari saudara dia. Jadi saudaranya ini sampai sekarang tidak mau mengakui anak perempuan ini, tidak mau memanggil dia anak, memegang pun tidak, bahkan untuk melihat itu dia takut. Setiap kali lihat dari sosok muka dari anak kecil ini, dia takut. Dia kayak jauhkan dia. Iyalah. Iyalah. Karena dia langsung ingat kayak muka si korban gitu. Dan kesimpulannya woman puyang lah. Tapi Anda bejat sekali. Tapi serius loh, itu memang bejat sih menurut aku sih. Makanya dibuat Tuhan kau tanggung jawab. Iya. Kau ingat itu. Dan dihantui kan selama-lamanya. Jadi laki twin pegang ada tanggung jawab. Ya, dan kata-katanya. Betul itu. Gimana Cici? CV bagaimana? Sudah bisa di-follow Instagram saya? Ya udahlah, udah 3:30 juga. Kau udah harus cabut. Thank you banget loh. Ngomong-ngomong tasbih, aku sebenarnya ada cerita di tasbih sih, tapi next kita buat. Ya udah. Faye, kau ada tambahan? Ada cerita? Gak ada? Serius? Singkat pun boleh deh. Sudah. Tapi tadi punya serem sih yang tadi. Hari ini seru. Pokoknya kita penuh dengan banyak sekali intrik-intrik kalau dibilang ya, intrik-intrik. Jadi banyak sekali ambience yang feel-nya itu kadang panas, kadang dingin. Dari tadi tadi nggak ada yang stabil. Tadi ada panas sebentar lagi dingin, tadi ada panas, tapi tiba-tiba ada suara ya kan. Itu Cokop ceritain dulu. Tadi apa aja yang kamu rasakan selama syuting?
nah. Apa nanana? Ah, dia bilang nah gitu ya, kayak ngeyain gitu. Iya, Habis itu dia- kayak di sini kayak kau nengokin gini. Kayak ada yang liatin ya. Tahu kok dalam hati aku apa? Kau jangan nengok, kau kasih aku duit aja. Iya betul juga Ah, sih. ah. Dia nggak bisa kasih duit Iya. juga loh. Dia juga berharap kau sesajen kan. Enak kali dia. Udah diganggunya aku. Oke, kalau kau V, selama syuting dari tadi apa yang kamu alami? Ada sesuatu yang ini nggak aneh nggak? Di hampir-hampir akhir-akhir ini aja sih. Apa? Ada suara. Iya kan? Tadi kayak Berapa kali terus kayak ada yang lewat. dan itu nyata Tapi ya. kayak kainnya doang gitu, warna krim-krim putih gitu. Aha, yang sering kau lihat Terus Luis. bentar-bentar tuh di muka itu kayak hawanya panas. Ah, sama, aku juga ngerasain. Ya wes, thank you so much Fe. Thank you so much Febri. Jangan Ah. kapok-kapok ya. Gak kapok kan? Ya, Enggak. undang-undang ya Fred. Ya udah, nanti ke lantai 3 lagi ya. Oke. Juju Eatery, thank you so much. Dan terima kasih buat Flinty yang telah mensponsori episode kita kali ini. Saya FK Saya Feren. Saya Febri. mengucapkan thank you for watching and see you guys on the next episode of SGS. Bye. Bye.